Alat-alat optik. Apa saja yang akan dipelajari? Mata normal, cacat mata, kamera. Alat optik adalah alat untuk melihat atau alat yang digunakan untuk membantu penglihatan pada manusia. Macam-macam alat optik ada dua. 1. Alat optik alami, contoh mata. 2. Alat optik buatan, contoh kacamata, kamera, loop, mikroskop, teropong atau teleskop. Mata normal. Bagian-bagian mata. Fungsi bagian mata. Kornea untuk melindungi mata bagian depan. Aqueous humor membiaskan cahaya masuk. Lensa mata mengatur pembiasan. Vitreumur humor memfokuskan cahaya masuk. Iris atau selaput pelangi memberi warna pada mata. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk. Retina menangkap bayangan. Daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Ketika melihat dekat, lensa mata akan menebal. Ketika melihat jauh, lensa mata akan menipis. Untuk mata normal ada dua macam titik. Titik dekat 25 cm, titik jauh tak terhingga. Benda dekat. Saat melihat benda dekat, lensa mata sangat tebal. Hal ini karena otot siliar bekerja optimal, dikatakan mata berakomodasi maksimum. Benda jauh. Saat melihat benda jauh, lensa mata sangat pipih. Hal ini karena otot siliar tidak bekerja, dikatakan mata tidak berakomodasi. Jangkauan penglihatan mata normal, emetrop. Proses pembentukan bayangan. Jangkauan penglihatan mata. Jangkauan penglihatan selalu berada di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Kedua, cacat mata. Cacat mata yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu operasi. Jenisnya: rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi, astigmatisme, katarak, dan glaucoma. Miopi disebut juga rabun jauh, kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya jauh. Titik jauhnya terbatas diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak terlalu pipih. Bayangan benda selalu jatuh di depan retina. Jika benda berada di tempat jauh, dapat ditolong menggunakan kacamata lensa cekung atau lensa negatif. Jangkauan penglihatan mata miopi. Rumus kuat lensa pada miopi. Dengan P kuat lensa kacamata atau dioptri, PR titik sejauh penderita miopi CM. Hipermetropi disebut juga rabun dekat, kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya dekat. Titik dekatnya lebih besar dari 25 cm, diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak dapat terlalu cembung. Bayangan benda selalu jatuh di belakang retina jika benda berada di tempat yang dekat. Dapat ditolong menggunakan kacamata lensa cembung atau lensa positif.
Jangkauan penglihatan mata hipermetropi. Rumus kuat lensa pada hipermetropi atau dengan P kuat lensa kacamata, PP titik dekat penderita. Presbiopi disebut juga mata tua, kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya jauh maupun dekat. Titik dekatnya lebih besar dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Diakibatkan karena melemahnya daya akomodasi. Bayangan benda selalu jatuh di belakang retina jika benda berada di tempat yang dekat atau jarak baca, dan di depan retina jika melihat jauh. Ditolong dengan kacamata bifokal atau ganda. Jangkauan penglihatan mata presbiopi. Astigmatisme disebut juga mata silinder, benda yang berupa titik tampak sebagai ruang garis. Tidak ada pengaruhnya dengan titik dekat ataupun titik jauh. Diakibatkan karena bentuk lensa seperti irisan tabung. Ditolong dengan kacamata silinder. Ketiga, kamera. Pembentukan bayangan pada kamera. Nyata terbalik diperkecil. Berlaku persamaan 1/S ditambah 1/S sama dengan 1/F. Persamaan antara mata dan kamera. Sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Sifat bayangannya sama nyata terbalik diperkecil. Perbedaan kamera dan mata. Tempat bayangan kamera film mata retina. Mengatur cahaya kamera diafragma mata pupil. Jarak bayangan kamera berubah sesuai dengan jarak benda mata tetap. Jarak fokus kamera tetap mata berubah sesuai dengan jarak benda.